Terkadang kita sulit untuk memutuskan sesuatu, bukan karena kita tidak mampu untuk mengambil sebuah keputusan, melainkan banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan. Ada perasaan takut menyakiti orang lain, takut dinilai tidak bijak, takut dinilai tidak adil, takut membuat orang lain tidak nyaman dengan keputusan yang diambil, dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya yang membuat kita kerap kali merasa kesulitan untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Ada seorang kawan pernah berkata, kita memang tidak bisa menyenangkan semua orang dengan keputusan yang kita ambil, tapi kita dituntut tetap harus memutuskan dan mengambil sebuah resiko. Jadi, ambil saja keputusan tersebut dengan tingkat resiko yang paling kecil. Seiring berjalannya waktu, perlahan semua akan mulai mengikuti apa yang sudah kita tentukan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua, Yoga Mania. Jadi hari ini kebenaran lagi cerah banget cuacanya, alhamdulillah. Dan gua sama teman-teman lagi rencananya kita mau camping ceria. Nah, tapi di camping ceria kali ini mungkin kita juga nanti ada trekkingan juga, insya Allah ya, mudah-mudahan kalau cuacanya mendukung, kalau teman-teman juga mau sih. Udah cukup siang juga kita jalan, dimana rencananya sebenarnya hari ini kita mau jalan touring, rencananya motoran, tapi karena satu dan lain hal ya mau nggak mau kita harus menunda. Bukan menunda sih, menunda touringnya ya. Touringnya ditunda. Jadi kita naik mobil dulu. Kan ceria. Takut masuk angin. Nah, takut masuk angin. Umur nggak bohong. Tua sama tua aja. Ya udah. Jangan kemana-mana, ikutin terus channel gua karena perjalanan kali ini bakalan seru banget. Oke? Gimana Ki? Ini lagi mau menuju ke masih di mana sih ini? Udah di mana sih? Masih di tol. Oh, masih di tol. Depok. Mau pakai helm. Tol Depok mau kemana? Rencananya kita mau ke Cidahu. Terus lanjut trekking ke Kawah Ratu. Ini kali pertama gua nih pengen ke Kawah Ratu ditemenin sama Penyok. Mudah-mudahan fisiknya kuat. Berhubung kemarin gue juga baru turun nih dari nganter orang trekking ke Sentul, main-main ke Curug. Sekarang jalan lagi. Ya. Halo Mas Peye. Hai. Ada aja. Hey, Yoga Mania, teman sejati buat ke mana nih kita? Ke Cidahu ya, Kawah Ratu. Kita baru sampai di apa ini namanya? Pintu. Cidahu. Taman Nasional Gunung. Pintu masuknya baru beli tiket. Ini tiketnya. Ternyata ini weekend ya. Biayanya berapa? Biayanya per orang 76.500. Weekend. Kalau hari biasa tadi berapa ya? 56.500. Oke. Nanti naik ke Kawah Ratunya kena lagi nggak? Kena lagi. Tadi sih infonya sekitar 15 ribuan per orang. Kebersihan? Nah, untuk kalau nanti kita camping itu nanti dikenain lagi 5.000 per orang, itu udah untuk sampai kita pulang. Ya, jadi
Per orang 5.000 sampai kita pulang. Mau kita mandi, mau kita pup, mau kita apa aja, pokoknya 5.000 per orang sampai pulang. Oke. Sip. Dengan siapa, Kang? Dengan Kang Asbo. Asbo. Iya. Yoga. Siap Kang Yoga. Nah. Terima kasih banyak. Jadi Selamat datang. jadi jalur relatif aman, Kang. Ya? Aman. Untuk Untuk skala umur aman. Skala umur maksudnya dari apa? Buat yang tua, yang muda gitu kan. Aman. Apalagi di sini bisa dipastikan dalam estimasi 2 kilo itu secara santainya 1,5 jam tuh bisa sambil santai. Oh gitu. Di sini sudah ada banyak UMKM masyarakatnya. Oh, Jadi- ya dulu saya pernah sih, Kang, kesini, cuman ngelihat itu mungkin 20 tahun yang lalu kali ya. Oh, iya. Beneran. Dan 95 mungkin ya. sekitar sekitar 99 akhir 98. Oh iya. Di Terakhir bawah juga 96. kan masih kalau sekarang udah banyak camping ground. Iya. Kalau Sekarang dulu kan masih alhamdulillah. hutan, Iya. banyak banget. Sekarang kan udah mulai dari pos pertama tuh bisa dikategorikan blok 1 sampai blok 4, terus mungkin blok 5-nya. Ya, udah banyak blok ya. Ya. Blok terakhir di sini PT Kawaratu. Dulu juga saya ingat saya sini jalurnya masih kecil. Iya, Sekarang udah kebuka. iya, lebih di OS lah. Iya. Minimal segi positifnya, kedua sabta pesonanya, siapapun pengunjung yang kesini bisa merasakan ini loh. Realnya. Iya. Saat ini Iya. udah jauh beda sama yang dulu. Iya. Mantap, Kang. Oke, siap, bisa dinikmati lah. Ya. Yang penting kita santai, tadabur alam, clue-nya dapat. Siap. Oke, Itu yang mantap. dicari. Oke. Terima kasih, Kang Siap. Asbo. Oke, sama-sama Kang Yoga. Ya. Lanjut ya. Oke, siap. Hati-hati. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini jalurnya nanti ke atas buat ke Kawaratu. Jadi perjalanan kita menuju ke Kawaratu dari pintu masuknya masih didominasi oleh jalan yang masih diflur dan cenderung berbatu. Mungkin karena ini sangat jauh berbeda sama 20 tahun yang lalu waktu saya kesini. Aduh, masih tanah. Sekarang udah banyak kebuka dan sudah menjadi destinasi wisata. Kondisi saat ini jalurnya memang banyak banget, udah lebih terbuka dan sudah lebih terbuka dan memang banyak banget saung-saung. Ada warung, ada toilet, ada musola. Sudah lebih ke wisata. Tapi selama dikelola dengan baik sih harusnya it's okay ya. Tapi terbuka banget. Kalau dulu kan hutannya lebat ya. Sekarang udah terbuka. Ada villa, warung, ini musola depan kita. Mungkin bisa buat buka tenda juga di bawah sepertinya. Di atas gunung ada yang jual voucher wifi. Ada yang mau beli? Wifi sasetan itu. Wifi sasetan. Warung lagi. Selamat datang di Balai Singgah Rest Area. Dapat sinyal nggak? Kok nggak ada namanya nih Gapura?
Stabil. Relax. Jadi di atas kita nemu lapangan yang luas, terus dilengkapi dengan saung gazebo, musola, toilet. Kayaknya ini buat camping ground cak banget nih. Biasanya buat diklat nih orang-orang. Mantap. Oh guys, ternyata lapangan yang tadi itu, yang sebelah sana itu namanya Simpang Bajuri. Gimana? Oke, sekarang kita lanjut. Artinya sebentar lagi kita sampai. Ya setengah perjalanan lagi lah. Nah, kita lihat tuh. Nah, kita lihat ya. Ini nih yang namanya Simpang Bajuri nih. Simpangnya tuh ini. Kalau ke kanan itu ke Gunung Salak. Puncak Salak 1. Tuh. Bisa dilihat pelangnya. Pos 1 Bajuri. Nah, kita arahnya ke sana. Oke? Handphone aja. Kita nih di sini foto naik gunung. Siapa tahu nanti kita jadi presiden. Jokowi aja foto naik gunung jadi presiden. Halo guys. Jalan-jalan, Kita udah sampai di Simpang Bajuri. Kita menuju Puncak Salak. Enggak dong. Kita kesini. Kawaratu. Oke. Kita udah lewatin Simpang Bajuri, sekarang sedang menuju ke arah Kawah Ratunya. Dan jalurnya udah rapet, sangat jauh berbeda sama sebelum kita lewat Simpang Bajuri tadi yang sudah cenderung terbuka dan banyak bangunan-bangunan semi permanen. Berharap sesuatu seperti apa yang kita mau memang tidaklah selalu terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya, jalur menuju ke Kawah Ratu ini. Di sekitar tahun 90-an akhir, saya pernah ke Kawah Ratu melalui jalur Cidahu ini, dan jalurnya sangatlah berbeda dengan saat ini. Dulu, di sepanjang jalur masih ditutupi oleh kanopi hutan yang sangat rimbun, dan hutannya pun masih sangat lebat. Namun saat ini, seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan nilai wisata di setiap tahunnya, jalur menuju ke Kawah Ratu ini pun sudah sangatlah terbuka dan sudah tertata dengan rapi. Alhamdulillah kita dapat trek bonus menurun. Ya cuma berarti ntar pulangnya kita nanjak. Karena di mana ada tanjakan, ada turunan. Di mana ada turunan, ada tanjakan. Udah tua bercanda mulu. Becek. Inilah Salak. Jalurnya penuh genangan. Genangan apa kenangan? Genangan. Oh genangan. Kirain lo ada kenangan di sini. Mulai dah. Alhamdulillah. Lapangan cuy. Sedikit lagi kita sampai Kawah Ratu. Let's go. Katanya sampai. Pertemanan yang baik dan apa adanya selalu mewarnai perjalanan kami. Candaan, gurauan, bahkan celaan pun seakan menjadi dinamika yang menarik untuk dibicarakan saat kami sedang bersama. Bisa ngecamp di sini. Namanya juga anak muda. Maklum, kami menolak tua. Masuk hutan lagi. Tadi sudah ketemu savana kecil banget. Ya lapangan lah ya. Sekarang kita mulai masuk hutan lagi. Kita di ketinggian berapa nih kira-kira? Berapa ya tadi di map 1300 kalau nggak salah. Nah, kalau teman-teman lagi di gunung dan ketemu jalur bercabang, pertigaan seperti ini contohnya, dan di polis line, ini sebisa mungkin jangan dilewatin. Kenapa tuh? Karena jalur orang boker. Aduh. Udah kecium bau belerang nih. Setelah kita 1 jam perjalanan,
sudah tercium bau belerang. Bentar lagi kemungkinan kita akan sampai. Oke. Jadi ada rotan. Jadi oke. Di bawah kita udah ngebul dari kawahnya. Kita lihat lebih mendekat lagi. Akhirnya kita sampai di Kawah Ratu. Mantap ya. Mantap. Penyok. Mantap. Sini aja. Ini aman kayaknya. Makan. Iya terbuka. Di bawah situ. Hah? Mau mana? Itu. Mau turun bawah emang? Iyalah. Mau bawah sebelah mana? Sana. Air panas. Sana ya? Iya. Jalur menuju ke bawah. Aduh. Lumayan. Sekarang lagi ada di Kawah Ratu. Itu pusat-pusat semburannya banyak banget. Bismillah. Kawah Ratu yang terletak di Gunung Salak adalah sebuah kawah vulkanik aktif yang menawarkan pemandangan unik dan menarik. Kawah ini terbentuk dari letusan Gunung Salak yang terjadi pada tahun 1938. Kawah ini terletak di perut Gunung Salak dengan ketinggian sekitar 1437 mdpl dan memiliki luas sekitar 2 hektar. Keunikan kawah ini dikenal dengan air dan uap panas serta gas belerang yang keluar secara alami, serta pemandangan hutan mati dan sungai berwarna biru toska. Oh iya, tips untuk pengunjung Kawah Ratu. Disarankan untuk membawa perlengkapan yang sesuai untuk pendakian dan tidak berlama-lama di area kawah, karena aktivitas vulkanik yang masih berlangsung hingga saat ini. Ini yang kuning-kuning nih gas buat tempat keluar gas belerang nih. Ini beracun nih sebenarnya nih. Kita nggak boleh lama-lama di sini. Oke. Di mana kita? Kawah Ratu. Free Palestine, Free Palestine. Kita makan dulu guys. Makannya pakai padang, kembung bakar. Ada di atas warung Padang ya. Pakai kerupuk jange. Mantap. Mantap. Oke guys, ini gue dapat daun yang bisa kita makan. Ya lalapan aja sebenarnya, daun begonia. Begonian, Anda ini makan daun. Nih, coba ya. Seger. Let's go. Ini yang dinamakan Simpang Bajuri. Sekarang ada shelternya. Seingat gue dulu tuh nggak ada sih. Nah itu tuh pertigaan tuh. Kalau yang kiri kita ke arah Kawah Ratu, yang ke kanan tuh ada pelangnya itu arah ke puncak Salak. Salak 1.
Kopi dulu. Wih.